Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Septian Siregar dengan NIM 1902100130 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang teori administrasi publik. Pertama itu, apa teori administrasi publik? Teori administrasi publik merupakan sebuah representasi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini tentang fenomena administrasi publik itu sendiri. Di dalam studi administrasi publik sempat ada yang belum ada satu teori yang khusus berbicara tentang administrasi publik itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti penting administrasi. Administrasi itu sebagai ilmu pengetahuan yang modern yang dipelajari secara teratur. Ilmu administrasi lebih tergolong muda usianya, baru dimulai kira-kira pada permulaan abad ke-20 ini. Sebagaimana dialami oleh cabang-cabang ilmu sosial lainnya yang baru lahir, ilmu administrasi hingga kini belum mendapat pengakuan yang cukup kuat terutama dari para ahli-ahli ilmu eksakta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran teori dalam studi dan praktik administrasi publik. Menurut Bailey, peran teori dalam administrasi publik bisa dilihat dari aspek studi maupun dari praktek administrasi publik itu sendiri. Untuk itu, kita perlu mengetahui penggolongan teori dalam studi administrasi publik menurut terminologinya. Ada 4 menurut golongan teori menurut Bailey. Antara lain ada teori deskriptif, ada teori normatif, ada teori asumtif, dan yang keempat ada teori instrumental. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, teori deskriptif. Apa itu teori deskriptif? Teori deskriptif lebih menekankan pada penggambaran dan penguraian tentang apa itu administrasi publik. Objek studinya hubungan komponen-komponen di dalam administrasi publik itu sendiri dan hubungan administrasi publik dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Selanjutnya, teori normatif. Teori normatif menekankan pada pembahasan atas jawaban-jawaban pertanyaan peran apakah yang seharusnya dimainkan oleh administrasi publik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian ada teori asumtif. Teori asumtif itu berhubungan dengan pertanyaan, untuk apa peran-peran birokrasi publik yang akan dimainkan dalam perubahan kebijakan dan untuk menemukan jawaban bagaimana para administrator telah menyumbang jawaban peran pemerintah modern yang bertindak cepat. Terakhir itu ada teori instrumental. Teori instrumental itu apa? Teori instrumental terutama menyediakan teknik-teknik administrasi manajemen untuk merumuskan tujuan-tujuan kebijakan yang lebih banyak lagi. Hal ini untuk menyalurkan impian-impian mereka. Terakhir saya akan menjelaskan tentang evolusi teori administrasi publik. Teori administrasi publik dari Taylorisme, ajaran Taylor, atau sering juga disebut sebagai aliran manajemen ilmiah, menekankan pada peleburan atau penyatuan sumber daya dan tenaga kerja untuk pencapaian tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang lebih efisien. Ajaran Taylor menekankan pada manajemen mekanik, ukuran alat-alat kerja, gerakan para pekerja, dan training pekerja untuk keahlian mekanik dan supervisor dengan tujuan untuk memperoleh yang terbaik guna mengimplementasikan suatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Tuhan saya bermohon ampun. Mungkin saya akhiri, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.